Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Jadi di video ini aku ingin membagikan yang namanya trik-trik hidup atau ilmu-ilmu hidup. Karena ada lumayan banyak sih pertanyaan secara pribadi orang-orang nanya ke aku, Bang, itu gimana caranya kalau begini ya, menghadapi yang begini, menghadapi begitu, menghadapi begini, menghadapi begitu gitu. Banyak. Jadi aku kasih tema video ini ilmu hidup atau trik-trik menyikapi kehidupan kan begitu. Oke? Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Nah, kenapa kita harus tahu, harus kita punya nih namanya ilmu hidup atau trik-trik dalam menyikapi yang terjadi dalam hidup ini, agar ketika sesuatu itu terjadi kita tahu bagaimana cara melangkah, kita tahu cara solusinya, kita tahu bagaimana yang harus kita perbuat. Oke? Yang pertama, pernah ada adik-adik anakku nanya sama aku, Bang, zaman sekarang kan marak nih tindak kriminal seperti begal, rampok, hipnotis dan segala macam gitu. Gimana sih Bang cara nyikapinya, cara menghindarinya, solusinya? Begini ya, kalau menghindari yang namanya begal itu kita kan gini, mereka begal, rampok, mereka itu kan ngikutin kita dulu tuh sebelumnya. Bukan langsung serta-merta tek, langsung gitu, mereka berarti enggak. Mereka selalu mengintai dulu terlebih dahulu, diintai, diikutin, mereka lihat, mereka gambar dulu, baru mereka ikutin. Jadi ketika mereka ikutin, kita bisa contoh, kalau kita lagi bawa kendaraan, coba kita cari tempat yang ada kerumunan, maksud bukan kerumunan, tapi ada orang-orang, contoh seperti mungkin warung atau tempat makan, atau apa yang pasti dia ada orang di situ, beberapa orang ngumpul atau ada beberapa orang, kalian berhenti, langsung bilang, Bang, aku diikutin ini Bang, dari belakang itu Bang, orang yang ngikutin, pura-pura kenal kita ya, tolong aku Bang. Udah. Setelah itu, makanya perlu disimpan nomor pihak kepolisian. Telepon pihak kepolisian. Kasih tahu, Pak, ini ada tindakan mencurigakan, saya seperti diikuti. Posisi saya di sini. Dan telepon keluarga kalian. Paham ya? Jangan dibantai bawa kebut lari makin kencang. Kenapa? Begini, kalau namanya dibantai kebut makin kencang, kendaraan ini kencang kita kan udah takut, mungkin agak panik, bisa jadi nanti kita crash di jalan, kecelakaan atau tabrakan kan begitu, malah lebih parah. Makanya mending cari yang ada beberapa orang, berhenti, minta tolong. Itu cara yang paling bijaksana. Kalau memang dekat tempat situ ada kantor polisi, langsung aja masuk ke kantor polisi, bilang apa adanya, udah selesai. Jadi begitu. Jangan sok jago. Ngerti maksudnya? Jangan sok jago dihadepin gitu. Itu kenapa? Biasanya pelaku kriminal ini kan mereka lebih nekat dalam beraksi, dan mereka rata-rata sih kan bawa senjata kan begitu. Makanya hindari kontak fisik dengan mereka, mending cara aman. Itu. Oke? Sama seperti rampok juga begitu. Dan yang paling penting adalah kita jangan terlihat mencolok, seolah-olah itu kita sepertinya punya sesuatu yang mereka inginkan gitu loh. Kenapa? Karena kita mencolok lah, akhirnya mereka melihat. Dan akhirnya mereka ikutin, kan gitu. Paham ya maksudku ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan begini, Bang, gimana sih caranya buat orang suka sama kita gitu? Ini sebenarnya pertanyaan yang aku bilang sih begini, kita nggak perlu capek-capek buat orang suka sama kita. Kalau aku pribadi sih begitu, aku nggak pernah mau buat orang suka sama aku, nggak. Cukup lakukan aja yang baik. Paham maksudnya? Kenapa begini? Orang yang iri sama kita, orang yang dengki sama kita, orang yang memang tidak suka dengan kita, mau hal yang baik sekalipun mereka mandangnya, hal yang baik pun kita buat, mereka memang tetap nggak suka gitu. Tapi kalau memang orang yang suka dengan kita, ya mereka terima kita apa adanya gitu. Tapi kalau memang kita mau buat orang suka, itu nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa ya, aku rasa tuh sebuah perbuatan yang sia-sia. Mending lakukan aja yang baik. Mau orang suka atau enggak ya udah terserah. Yang penting kita sudah lakukan yang baik. Itu menunjukkan bahwa kita berusaha melakukan yang baik. Paham maksudku?
Nanti kan kalau orang lihat, orang kan bisa nilai kan begitu. Ini orang emang bisa buat nyaman atau enggak kan begitu. Nah, yang ketiga, ada juga pertanyaan begini. Bang, bagaimana menyikapi hidup ini agar hidup ini maksudnya agar kepribadianku ini baik. Jadi bagaimana menyikapi kehidupan ini agar kepribadiannya baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik kalau buat aku sih. Kenapa? Kepribadian, karakter, kebiasaan itu timbul dari bagaimana kita banyak menghabiskan waktu di lingkungan yang seperti apa. Paham maksudnya? Jadi lingkungan tempat kita banyak menghabiskan waktu itu akan sangat mempengaruhi pola pikir kita, karakter kita, kepribadian kita. Pahami? Jadi begini, karena di situ dia setelah itu nanya juga, Bang, aku juga takut lah. Kenapa? Jangan gara-gara kepribadianku ini akhirnya aku ujung-ujungnya hidupku nggak baik gitu. Oh, oke. Makanya itu pertanyaan bagus sekali. Makanya perbaiki dulu. Kalau engkau tahu lingkunganmu tidak sehat, maksudnya begini, dalam artian begini. Kalau kita kan tahu nih pergaulan ya, atau kita sering berada di lingkungan seperti apa. Kita tahu kalau orang-orang yang pemakai narkoba atau yang memang penjahat-penjahat, ya jangan kita akrab dengan mereka ya, cukup sekedar kenal aja, say hello aja kan gitu. Kalau memang berteman. Tapi kalau sering berinteraksi sama mereka, sering ngumpul-ngumpul sama mereka kan itu nanti jadi terpengaruh sama kita. Nah, kita pasti tahu lah orang-orang model begitu memang jangan kita deketin kan begitu. Tapi bagaimana kalau dengan orang-orang yang kelihatannya sih dia nggak jahat, tapi itu nggak baik untuk kepribadian kita. Ya mending jauhin aja. Kenapa? Karakter kita itu memang akan sangat mempengaruhi apa yang akan kita perbuatkan begitu. Makanya kalau aku pribadi aku megang prinsip begini. Aku karena seorang Kristen, aku pegang ada salah satu firman Tuhan di Alkitab dari Matius 5 ayat 29. Itu bagus. Jikalau mata kananmu membuat engkau sesat, maka mending cungkil aja gitu. Mending ambil aja. Mending kau tidak punya mata kananmu yang kanan itu dicungkil tapi dan engkau masuk surga, daripada matamu lengkap engkau tidak masuk surga alias masuk neraka kan begitu. Sama jika tangan kananmu buat sesat, potong aja. Ngerti nggak kenapa begini? Kenapa firman Tuhan sampai mengatakan begitu? Bahwa pentingnya menjaga hidup ini agar tidak sesat kan begitu. Agar tidak membawa kita ke dalam sebuah celaka besar kan begitu. Jadi kalau kita tahu sesuatu itu bisa membuat kita akan celaka gitu, atau membuat hidup kita bakal di neraka, mending ngejauhin, jangan deketin. Itu makanya aku pegang teguh itu. Dalam artian begini, sampai kalau mata kanan itu bisa membuat kita sesat, cungkil mata kanan itu. Lebih bagus kita masuk surga. Dalam artian begini loh, mata kita ini nggak lengkap, tapi kita masuk surga, daripada mata kita lengkap, kita masuk neraka. Kalau tangan kanan kita buat kita sesat, lebih bagus lah kita potong tangan kanan kita ini, dan kita masuk surga, daripada kita lengkap tangan kita, tapi kita masuk neraka. Bayangkan, semua orang pasti menjaga tubuhnya. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau di Alkitab itu sendiri mengatakan tubuh itu harus dijaga. Tapi bayangkan, hanya karena agar tidak hidup ini menjadi salah kaprah, sesat, berakhir di neraka. Kalau memang itu menyesatkan, buang. Karena begini loh, ini memang banyak kali terjadi begini. Kita berinteraksi dengan orang ini memang kelihatannya sih nggak jahat gitu, tapi buruk gitu. Banyak sekali, makanya itu hati-hati dalam menyikapi tempat atau lingkungan kita berinteraksi. Karena itu akan sangat mempengaruhi kita. Jangan sok kuat. Banyak orang yang merasa sok kuat, aku bisa menghadapi. Akhirnya apa? Dia kebablasan. Akhirnya salah kaprah hidupnya. Celaka besar, ciloko besar kalau kata wong Jawa bilang. Jadi memang pahami pentingnya menjaga pergaulan. Dalam artian begini, pentingnya kita menjaga, kita hidup atau kita banyak menghabiskan waktu di lingkungan yang berkualitas.
Jadi lingkungan yang berkualitas itu bagaimana? Lingkungan yang bisa membangun karakter kita menjadi lebih baik, membangun pola pikir kita. Kenapa? Itu akan membuat hidup kita lebih produktif, jadi hidup kita tidak salah melangkah, tidak salah kaprah. Itu sangat penting sekali. Banyak kali orang terjebak begitu. Hanya karena terpengaruh lingkungan, rusak. Hidupnya celaka. Jangan sampai. Itu kalau udah firman Tuhan ngomong begitu, itu berarti hal yang sangat serius. Tidak mungkin itu hal yang main-main atau hal yang bisa disepelekan atau itu hal biasa gitu, enggak. Itu hal yang sangat serius. Bayangkan. Itu menyangkut sampai dibilang kalau mata atau tangan membuat kita sesat, itu mending dibuang aja gitu. Itu kan sangat serius itu. Jadi makanya pentingnya itu memang kalau memang mau hidup kita bagus, hidup kita nggak ciloko, celaka maksudnya, jaga kita lingkungan kita ini bagaimana, kan begitu. Kalau memang itu nggak membuat hidup kita, kalau memang kita nilai ini hidup lingkungan itu atau orang-orang itu bisa membuat kita celaka, tinggalkan, jauhi daripada celaka, ya kan? Oke? Apapun itu, bayangkan kalau udah sampai mata sama tangan disuruh cungkil kalau memang itu buat sesat, apalagi yang lain, kan begitu. Jadi karena pada akhirnya begini, hidup kita ini kita sendiri yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita nggak bisa mendompleng ke orang lain, kan begitu. Kita yang bertanggungjawabkan nanti. Mana bisa kita dompleng? Itu gara-gara dia Tuhan, gara-gara dia. Kan kau sendiri yang mau juga. Itu kan keputusanmu kamu lakukan seperti itu. Mau gimana? Ya kan? Makanya karena kita sendirilah yang nanti mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dalam hidup kita ini kepada Tuhan, makanya hati-hati dalam hidup. Itu kuncinya. Oke, ada lagi pertanyaan begini. Bang, bagaimana agar kita lebih percaya diri dalam meraih sesuatu? Ini pertanyaan banyak ini yang adik-adik angkatku lah yang pengen coba jadi abdi negara seperti Taruna, Praja gitu kan. Memang sering kali terjadi manusia ini kurang percaya diri untuk meraih apa yang ingin dia raih. Mungkin dia melihat kapasitas dirinya, mungkin dia melihat peluang, kan begitu. Tapi begini ya, soal percaya diri, gini, ini definisi percaya diri sangat sederhana sekali. Berarti kita mempercayai diri kita ini seutuhnya, sepenuhnya, bahwa kita mampu meraih apa yang kita inginkan. Kita mempercayai diri kita bahwa kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Bagaimana cara kita agar bisa percaya sama diri kita? Ya kembali ke kita gitu loh. Itu gak bisa dipengaruhi sama orang lain. Kita yang membuat kita bisa mempercayai diri kita sendiri. Kalau kita gak bisa percaya diri kita sendiri, mau gimana? Mau orang lain membuat kita percaya sama diri kita sendiri. Bayangkan, kita yang 24 jam yang bersama diri kita sendiri, kita gak bisa mempercayai diri kita sendiri. Mau gimana lagi orang lain membuat kita percaya dengan diri kita sendiri? Tapi, begini, ada hal yang paling efektif dan itu dulu sering aku gunakan. Aku selalu berpikir begini. Tuhan itu yang menciptakan manusia. Jadi kita semua manusia ini yang ciptakan kita ini kan pasti Tuhan kan, bukan yang di luar Tuhan kan gitu. Bayangkan, Tuhan itu punya predikat maha kuasa, maha pencipta, maha karya, ini maha segala-galanya kan begitu. Oleh sebab itu karyanya pasti disebut maha karya kan begitu. Jadi kita ini adalah maha karyanya Tuhan. Yang namanya maha karya berarti Tuhan itu mempersiapkan kita, memperlengkapi kita dengan segala macam potensi diri yang membuat kita ini bisa lebih bisa meraih apa yang kita inginkan gitu. Jadi karena kita ini sebuah maha karya Tuhan, masa sih kita tidak meyakini diri kita itu punya potensi yang unggul? Paham ya? Masa sih kita bilang nih kita manusia ciptaan Tuhan. Tuhan ini kita bilang nih, Tuhan ini maha hebat, maha segala-galanya. Dan yang ciptakan kita ini Tuhan. Kita ini maha karyanya Tuhan. Ayo, masa sih kau nggak percaya Tuhan itu buat segala sesuatu itu kan memang hebat? Berarti kau tuh hebat.
Jadi percaya itu, dirimu hebat. Lihat cermin. Oh iya, aku ciptaan Tuhan nih. Wih, berarti aku mahakaryanya Tuhan. Aku nih hebat. Tuhan mempersiapkan aku, memperlengkapiku dengan beragam potensi diri. Dimulai dari mana? Akal pikiran. Akal pikiran lah yang membuat kita bisa menambah segala macam kemampuan atau potensi diri kita. Skill. Paham ya? Jadi bagaimana cara agar kita bisa percaya diri? Ya, itu kembali ke kita. Kitalah yang bagaimana kita mempercayai diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini manusia yang hebat. Paham maksudku? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan begini. Bang, hidup ini kenapa sih Bang ya? Kadang-kadang kok gini-gini amat ya? Jadi aku nanya, gini-gini amatnya maksudnya gimana nih? Iya, kalau sekali sedih-sedih kali. Kalau sekali bahagia-bahagia kali. Kayaknya ada masa-masa di mana ada masa naas, ada masa lagi beruntung gitu. Aku begini ya, menyikapi soal ada masa naas, ada masa yang beruntung. Jadi mau menunggu waktu beruntung kapan kita nggak pernah tahu. Waktu naas kita juga nggak pernah tahu kan gitu. Tapi overall, secara keseluruhan hidup ini merupakan pilihan kita kan begitu. Contoh, aku minta kalian sekarang angkat tangan kanan kalian begini. Angkat tangan begini. Oke, udah angkat tangan? Udah angkat tangan kan? Oke. Sekarang aku tanya sama kalian. Kalian mengangkat tangan kanan itu takdir kalian atau pilihan kalian sendiri? Pilihan kalian sendiri kan, walaupun pilihan kalian itu kan aku yang mempengaruhi, kan begitu. Karena aku yang suruh angkat tangan. Tapi pada akhirnya kalianlah yang memutuskan kalian mau ngangkat tangannya, kan begitu. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kalau mau hidupmu bagus, udah macam begini. Kalau mau yang kau terima itu bagus, pilihlah yang bagus-bagus, kan begitu. Paham ya? Jadi kalau kita mau bicara soal waktu naas, waktu beruntung, waduh, mau kapan nunggu? Aku juga nggak mau bilang, oh, itu nggak ada. Ya sudahlah, itu kan rahasia ilahi yang kita nggak usah capek musing-musingin, karena secara keseluruhan Tuhan buat konsep kan hidup ini pilihan kan begitu. Walaupun kadang-kadang ada memang Tuhan sudah tetapkan berapa kejadian dalam hidup kita kan begitu. Jadi ya memang kita harus bisa pahami hidup ini kembali lagi kita sendiri yang menyikapinya, kita sendiri yang menjalaninya, kita sendiri yang harus berupaya dalam hidup kita kan begitu. Jadi ini yang kunamakan dengan ilmu hidup. Inilah dasar-dasar ilmu hidup. Kenapa? Seperti menjaga diri agar tidak terkena aksi kriminal. Bagaimana menyikapi pergaulan, atau bagaimana supaya langkah hidup kita tidak berakhir di neraka. Kemudian bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana yang tadilah hal-hal itu kan sebenarnya dasar-dasar ilmu hidup. Karena kan tiap hari itu kita jumpai, berinteraksi, berada di lingkungan yang seperti apa, kan begitu. Dan setiap hari pasti kita jumpai, kita harus setiap hari mengambil pilihan, keputusan apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita ambil, kan begitu. Makanya inilah dasar-dasar ilmu hidup, fundamental ilmu kehidupan. Kenapa? Kalau fundamental itu dasar, landasan. Kalau dasarnya kuat, landasannya kuat, bangunan ke atasnya itu pasti kokoh. Kalau landasannya, dasarnya, fundamentalnya lemah, kena sedikit aja, cek, roboh. Ada angin sedikit aja, roboh, berantakan. Paham? Oke, makanya fundamental itu perlu dibangun kuat. Jadi gini ya guys ya, gini ya sahabat-sahabatku semua. Hidup ini bukan soal bagaimana nanti yang kita raih. Kalau kita pikirkan sekarang ya apa yang akan kita raih nantinya, kalau cuman di situ fokus kita melupakan apa yang sedang kita jalani sekarang. Kenapa? Apa yang nanti kita raih nantinya itu hasil dari apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan pada saat ini. Paham maksudku? Jadi yang realita yang kita hadapi sekarang adalah saat ini. Jadi optimalkan apa yang ada saat ini.
termasuk pilihan kita, keputusan kita, dan bagaimana kita berada di lingkungan yang seperti apa, berinteraksi dengan orang-orang yang seperti apa, bergaul dengan orang-orang yang seperti apa. Kalau itu yang buat kita bagus, teruskan. Kalau buat celaka nggak usah. Kalau buat sesat nggak usah lah. Daripada kau nanti sesat, ujung-ujungnya di neraka, ngapain kamu gitu. Paham ya? Oke guys, jadi aku sih berharap, walaupun mungkin kata-kataku ini agak susah dimengerti, tapi aku berharap mudah-mudahan kalian mengerti, bisa mengerti, dan bisa berdampak positif video ini bagi kalian. Oke? Jadi jika kalian suka atau kalian setuju dengan isi video ini, kalian bisa tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan bagi kalian yang mau komen, komen aja. Tanya, mau apa yang kalian tanya aja. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Yuk, bye-bye.